Halo anak-anak, jumpa lagi dengan saya Pak Ju. Hari ini kita akan belajar tentang kadar zat. Kadar zat dalam campuran merupakan banyaknya komponen zat tersebut di dalam campurannya. Kadar zat biasanya dinyatakan dalam bentuk persen massa, persen volume, kemudian ada bagian per juta atau ppm, part per million. Itu digunakan ketika jumlahnya sangat kecil. Dalam keseharian kita menemukan kadar zat itu contohnya di dalam label cuka, itu berisi persen. Kemudian kalau kita sedang jalan-jalan di kota besar, terutama di Jakarta, kita akan menemui papan ISPU, Indeks Standar Pencemaran Udara. Gunanya untuk melihat kualitas udara di area tersebut. Itu menggunakan kadarnya berupa ppm atau bagian per juta. Mari kita simak rumus-rumus untuk kadar zat. Yang pertama itu ada persen massa, yaitu massa zat larut dibagi massa larutan dikali 100%. Kemudian ada persen volume, yaitu volume zat larut dibagi volume larutan dikali 100%. Kemudian ada bagian per juta atau ppm. Misalnya ada kadar zat A, maka ppm-nya adalah massa zat A dibagi massa campuran dikalikan 10 pangkat 6. Itu kalau massa. Selanjutnya ada kadar unsur di dalam senyawa seperti berikut. Misal, kita akan mencari massa A di dalam senyawa AXBY. Massa A di dalam senyawa AXBY, maka X itu merupakan jumlah atom A dalam AXBY dikalikan massa atom reaktif A dibagi MR dari AXBY dikalikan massa AXBY. Itu kalau yang ditanyakan massa. Kalau yang ditanyakan persen, maka jumlah atom A di dalam AXBY dikalikan massa atom reaktif A dibagi MR AXBY dikalikan 100%. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, mengkonversi kadar ke dalam molaritas. Biasanya ini kita gunakan ketika kita bekerja di lab. Kita akan mengencerkan misalnya HCl dalam bentuk yang pekat ke yang lebih encer. Itu di label tidak ada konsentrasi, melainkan hanya bentuk persen kadar. Maka rumusnya massa jenis dikalikan kadar dikali 10 dibagi massa molekul relatif. Kemudian kita lanjutkan ke contoh soal. Suatu senyawa oksida logam bervalensi 1 mengandung 83% massa logam tersebut. Jika ARO sama dengan 16 gram per mol, massa atom relatif logam tersebut adalah. Dari soal tersebut dikatakan bahwa oksida logam bervalensi 1. Artinya valensi 1 ini logamnya bermuatan plus 1. Maka ketika berikatan dengan oksigen akan bentuk X2O karena dari X plus dan O2 minus. Kita masukkan ke dalam rumus bahwa persen X itu sama dengan jumlah atom X di dalam oksidannya, yaitu 2 dikali atom reaktif X dibagi massa molekul relatif dari X2O dikalikan 100%. Di soal diberitahu bahwa kadar X-nya sebanyak 83%. Kemudian 2, kita anggap AR-nya berupa X dibagi
karena di sini X-nya ada 2, maka 2X ditambah AR dari oksigen 16 dikalikan 100%. Dari sini kita bisa mendapatkan persamaan 0,83 dikalikan 2X ditambah 16 sama dengan 2X. Dari hasil perhitungan nanti kita akan mendapatkan X sama dengan 39,05, sehingga kita mendapatkan nilai atom reaktif dari logam X senilai 39,05. Dalam 60 gram urea terdapat 21 gram nitrogen. Jika ARN sama dengan 14, C sama dengan 12, H sama dengan 1, dan O sama dengan 16, kemurnian urea tersebut adalah, dari soal diberitahu massa nitrogen dan juga massa urea, tapi ditanyakan kemurnian urea. Artinya di dalam 60 gram urea itu ada zat lainnya atau zat pengotor. Maka kita harus mencari dulu massa urea dari massa nitrogen yang diketahui. Maka kita masukkan ke rumus. Massa nitrogen itu sama dengan jumlah nitrogen di dalam urea 2 dikali ARN dibagi MR dari urea dikalikan massa urea. Dari soal kita sudah diberitahu massa nitrogen yaitu 21, maka di sini 21 gram 2 dikalikan ARN itu 14 dibagi MR urea 60, massa urea yang kita cari. Dari sini kita akan mendapatkan massa urea itu sama dengan 21 dikali 60 dibagi 28. Ini sama dengan 45 gram. Kemudian yang ditanyakan kemurnian urea. Ternyata dari hasil perhitungan massa urea hanya 45 gram. Padahal di soal diberitahu 60 gram. Artinya kemurnian urea itu sama dengan massa urea yang sebenarnya dibagi massa urea dengan campuran. Berarti 45 gram dibagi 60 gram dikali 100%. Ini akan kita dapatkan kemurnian urea 75%. Jadi di dalam 60 gram urea ternyata sebenarnya hanya terdapat 45 gram urea murni, sehingga kemurniannya hanya 75%. Di laboratorium sekolah terdapat HCl dengan kadar 36,5%. Pada botol larutan tersebut tertera massa jenis sebesar 1,2 gram per mililiter. Jika MrHCl sama dengan 36,5 gram per mol, molaritas larutan tersebut adalah, ini biasanya kita temukan ketika kita bekerja di lab. HCl dalam botol itu masih pekat dan juga tidak terdapat konsentrasinya atau tidak tertulis konsentrasi, hanya yang tertulis kadar. Maka kita harus mengubahnya ke dalam bentuk konsentrasi. Di soal diberitahu kadar HCl, kemudian massa jenis, serta MR. Kita langsung masukkan ke rumus konversi kadar ke dalam molaritas, yaitu M sama dengan Rho dikali kadar dikali 10 dibagi dengan
mR. Kita masukkan rho-nya 1,2 gram per mililiter. Kadarnya itu 36,5 dikali 10 dibagi dengan mR-nya 36,5. Maka kita dapatkan M-nya sama dengan 12 mol per liter. Nah, di sini kadarnya ini hanya dituliskan angkanya ya. Persennya tidak perlu karena sudah digantikan dengan di sini angka 10. Cukup mudah bukan? Demikian materi untuk kadar zat. Untuk materi